Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan mempelajari unsur pembangun puisi. Tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari adalah peserta didik dapat menganalisis pesan dalam teks puisi secara kritis. Materi pembelajarannya adalah mengidentifikasi diksi, mengidentifikasi rima, mengidentifikasi imaji, dan mengidentifikasi gaya bahasa atau majas. Baiklah, kita akan mulai dengan memperhatikan baris-baris berikut. Mengikuti petualangan si gundul, mendaki gunung, memburu panorama. Berbanggalah jadi anak Gunung Kidul, punya banyak pantai, indah mempesona. Nah, tentu kalian pernah mendengar, pernah membaca baris-baris yang seperti ini. Tentu kalian mengenalnya, bukan? Iya, tepat sekali. Ini adalah pantun. Nah, pertanyaannya, apakah pantun itu sebuah puisi? Coba bandingkan dengan pembacaan puisi berikut. Baik, kalau gitu kita berikan aplaus yang paling meriah untuk Mustafa Bisri dalam puisinya. Aku masih sangat hafal nyanyian itu. Nyanyian kesayangan dan hafalan kita bersama sejak kita di sekolah rakyat. Kita berebut lebih dulu menyanyikannya ketika anak-anak disuruh menyanyi di depan kelas satu persatu. Aku masih ingat betapa kita gembira saat guru kita mengajak menyanyikan lagu itu bersama-sama. Sudah lama sekali. Pergaulan sudah tidak seakrab dulu. Masing-masing sudah terseret kepentingannya sendiri-sendiri. Atau tersihir pesona dunia. Dan kau kini entah di mana. Tapi aku masih sangat hafal nyanyian itu, sayang. Hari ini ingin sekali aku menyanyikannya kembali bersamamu. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu puja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Ya, dari sepenggal pembacaan puisi tadi tentu kalian bisa membedakan dari pilihan kata yang digunakan, dari jumlah kata yang digunakan, ataupun dari bunyi akhir atau persajakan yang digunakan. Nah, dari situlah kita akan tahu bahwa pantun itu juga termasuk puisi. Hanya saja puisi yang terikat. Terikat oleh apa? Yang ada di sini terikat oleh jumlah suku kata, oleh persajakan, oleh ketentuan adanya sampiran dan isi. Nah, yang ada di situ beberapa ikatan-ikatan itulah yang mengikat pantun. Namun, puisi yang dibacakan oleh Kiai Haji Mustafa Bisri tadi terbebas dari ikatan-ikatan itu. Itulah yang membedakan bahwa ada puisi lama yang salah satunya adalah pantun
dan ada puisi baru seperti yang kita baca ataupun yang dibacakan oleh Mustofa Bisri tadi. Nah, berikutnya ada contoh lagi yang ada di sini. Tuhan mengajarkan melalui corona. Di sini ada contoh puisi modern yang lainnya. Vatikan sepi, Yerusalem sunyi, tembok ratapan dipagari, Paskah tak pasti, Ka'bah ditutup, sholat Jumat dirumahkan, umroh batal, sholat tarawih Ramadan mungkin juga bakal sepi. Nah, dan seterusnya. Ini adalah puisi baru atau boleh disebut juga dengan puisi modern. Inilah kelengkapan dari puisi corona. Kalian nanti bisa mencari di Google atau di mana kalian bisa menemukan puisi ini. Nah, kita akan masuk pada unsur puisi atau identifikasi yang pertama, diksi. Silakan diperhatikan di sini. Sudah ada beberapa penggalan di situ. Bukan di Ka'bah, bukan di dalam gereja, bukan di masjid, dan seterusnya. Corona datang seolah-olah membawa pesan, dan seterusnya. Kalian bisa membaca sendiri. Nah, pada kolom yang pertama, itulah maka yang ada di situ, setiap puisi itu menggunakan pilihan kata. Pilihan kata sama dengan diksi. Mengapa kok memilih Ka'bah, memilih gereja, masjid, dan seterusnya. Itu ada alasan-alasan dari penulisnya. Nah, secara teori, tadi ada kata Ka'bah, gereja, masjid, majelis taklim, misa minggu, sholat Jumat. Itu semua bermakna yang sesuai dengan kata yang dimaksud. Inilah yang disebut dengan kata konkret, yang sama dengan kata denotasi. Kata yang nyata sesuai dengan kamus yang ada. Maknanya sesuai dengan kata yang dimaksud. Sementara yang di kolom satunya, di sana ada kata rapuh, ada huru hara, ada topeng. Nah, dicontohkan di situ ada kata topeng. Bahwa simbol dan upacara itu banyak yang hanya menjadi topeng dan komoditi dagangan saja. Apakah topeng di situ sama dengan topeng yang digunakan oleh para penari yang terbuat dari kayu yang menutupi wajah penari? Nah, tentu di sana tidak seperti itu maknanya, tapi topeng itu sifatnya menutup apa yang sebenarnya ada. Maka kata yang seperti ini dimaksud adalah kata konotasi, memiliki makna kias. Nah, inilah diksi, pilihan kata. Penulis bisa memilih kata konkret atau denotasi, bisa juga memilih kata konotasi yang memiliki makna kias. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan rima? Coba tadi diperhatikan di sini. Ada yang lebih singkat. Indonesia tanah air beta. Pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Nah, di sana di setiap baris paling akhir ada a. Nah, itulah yang dimaksud dengan rima. Sementara yang bait awal tadi ada itu, ada rakyat, ada bersatu, ada sama. Di sana ada vokal U, vokal A, vokal U, vokal A. Nah, itulah yang dimaksud rima. Kalau begitu apa itu rima? Rima itu persamaan bunyi yang harmonis yang diperoleh dari baris satu ke baris berikutnya ataupun secara mendatar. Maka rima dapat dibagi menjadi dua, ada yang vertikal, ada yang horizontal. Nah, apa yang dimaksud dengan vertikal dan horizontal itu kita lihat pada slide berikutnya.
vertikal, persamaan bunyi pada akhir baris dalam satu bait. Maka dari baris pertama ke baris kedua, baris ketiga, dan seterusnya. Memiliki pola apa saja? Yang sejajar berpola A. Nah, seperti tadi contoh tadi. Indonesia tanah air beta. Dan seterusnya tadi. Ada yang berpola kembar, AABB. Ada yang berpeluk, ABBA. Ada yang silang, ABAB. Seperti yang ada di dalam contoh puisi lama atau pantun tadi. Ini yang vertikal. Nah, yang horizontal kita akan mengetahuinya dalam satu baris. Perhatikan di situ. Datangi, temui, dan kenali dia di dalam relung jiwa dan hati nuranimu sendiri. Inilah pengulangan-pengulangan vokal E. Ada U juga, tapi yang lebih dominan adalah E. Pengulangan vokal dalam satu baris itu disebut asonansi. Memperlancar ucapan, itu fungsi dari asonansi. Sementara kalian perhatikan di situ, biarlah para pedagang, makelar, politikus, dan para penjual agama disadarkan oleh Tuhan melalui kejadian itu. Di situ ada pengulangan R. Nah, itu juga ada fungsinya, menghambat pengucapan. Ini disebut dengan aliterasi, pengulangan konsonan. Tentu kalian tahu konsonan itu ya selain A, I, U, E, O itu. Kalau di situ dominan, maka di situ menggunakan aliterasi. Kalau yang banyak diulang itu vokal, itu asonansi. Nah, itulah rima. Ada yang vertikal, ada yang horizontal. Yang berikutnya, imaji. Apa itu imaji? Nah, kalian perhatikan di situ. Imaji itu bukan lotion atau hand body. Tapi kalian perhatikan logonya di situ. Ada bayangan, siluet. Maka imaji adalah citraan atau gambaran yang mengungkapkan pengalaman sensoris. Artinya, dapat mengungkapkan atau memberikan gambaran yang bisa ditangkap oleh panca indera. Inderanya apa saja? Ya tentu ada mata, ada telinga, ada hidung, ada kulit, ada pencecap. Nah, untuk imaji ada tambahan satu lagi, ada rasa atau perasaan. Nah, jenisnya juga mendekati itu. Ada visual, penglihatan. Rona merah pipimu. Nah, di situ kan yang bisa menangkap, yang tahu rona merah di pipi itu kan mata. Maka imaji visual atau penglihatan. Kemudian ada auditif atau pendengaran. Derap langkah kakimu. Nah, derap langkah kaki. Di situ bunyi langkah kaki. Maka yang bisa menangkap adalah pendengaran atau auditif. Ada penciuman. Aroma parfum menyengat hidungku. Nah, di situ penciuman. Ada rabaan, maka halus kulitmu. Nah, di situ. Kasarnya kaki meja ini. Nah, di situ adalah rabaan atau kulit. Ada pencecap. Pencecap ya manis, asam, asin yang ada di situ. Nah, gitu. Kemudian ada imaji perasaan atau taktil. Sedih, gembira, senang, itu masuk di sana. Inilah imaji, citraan, mengungkapkan
sesuatu hal yang memberi pengalaman sensoris. Nah, materi berikutnya adalah gaya bahasa. Tidak semua gaya bahasa potensi digunakan dalam puisi. Beberapa yang bisa kita pelajari adalah metafora. Tadi di awal ada bahasa kias, maka metafora ini sama saja menggunakan kias tadi. Tapi akan lebih potensi menggunakan ungkapan. Ada tulang punggung, ada mata hati, ada mata kaki, dan seterusnya. Ada tangan kanan. Simile, perumpamaan, asosiasi. Di sini menggunakan ungkapan. Menggunakan perumpamaan. Maka di sana menggunakan kata umpama. Umpama, bak, bagai, laksana, seperti, senyummu, secerah. Nah, di situ sudah sama cerahnya. Personifikasi, person, orang, maka personifikasi mengorangkan. Pena itu sudah menari-nari di atas kertas. Yang bisa menari manusia, tapi kok dikenakan pada pena. Nah, itu personifikasi. Sinekdok, mewakilkan atau wakil. Ada sebagian mewakili keseluruhan, ada sebaliknya, keseluruhan mewakili sebagian. Sepagi ini batang hidungnya belum nampak juga. Di sana yang diharapkan nampak tidak hanya batang hidung, tapi ya orang itu. Maka dikatakan sebagian mewakili keseluruhan. Sebaliknya, keseluruhan mewakili sebagian. Indonesia meraih juara All England. Nah, yang mendapatkan All England kan hanya 2 orang itu, tapi kok disebut Indonesia? Maka itu totum pro parte. Ini sinekdok. Kita cek dulu. Angkat kaki menjauh dari kotamu, padati ibu kota dengan 1000 asa. Angkat kaki. Di situ berupa ungkapan yang bermakna pergi. Maka gaya bahasanya apa? Iya, itulah contoh dari metafora. Kita cek lagi. Corona datang seolah-olah membawa pesan bahwa ritual itu rapuh. Seolah-olah, seperti, seumpama. Maksudnya apa? Iya, itulah simile atau perumpamaan atau asosiasi. Satu lagi, pantai nan indah di senja hari, ombak mengelus lembut bibir pantai ini. Mengelus, yang bisa mengelus apa? Ya orang, tapi kok ombak bisa mengelus? Maka personifikasi. Ya, kita lanjutkan. Ada gaya bahasa perulangan, artinya ada kata yang sama diulang-ulang gitu. Ini ada 2 jenisnya, ada repetisi, ada paralelisme. Perbedaannya sangat mudah. Kalau repetisi itu dalam satu paragraf, jadi baris terus. Tapi kalau paralelisme ada di baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, atau bisa juga di baris pertama dan baris ketiga. Itu ada kata yang sama yang diulang. Itu paralelisme. Misalnya ada kata, ibu yang melahirkanku, ibu yang menjagaku, ibu yang mendoakanku. Di situ ada kata ibu, ibu, ibu. Kalau letaknya ada di baris pertama, baris kedua, baris ketiga, maka itulah paralelisme. Tapi kalau itu bentuknya di dalam paragraf akan menjadi repetisi. Yang berikutnya berupa tingkatan. Yang namanya tingkatan itu ada yang naik, ada yang turun. Jangankan 2, 10.
20 soal pun akan aku selesaikan sekarang juga. Nah, itu namanya tataran naik. Itulah yang disebut klimaks. Nah, yang lawannya anti klimaks, ya turun yang ada di situ tatarannya. Jangankan 10.000, 5.000, 1.000 rupiah pun aku tidak akan membayarnya. Nah, itu tatarannya turun, maka disebut anti klimaks. Nah, yang berikutnya menggunakan lawan kata. Lawan kata juga ada 2 jenisnya. Ada paradoks, ada antitesis. Antitesis. Silakan dicek di situ. Antitesis itu posisinya berjejer. Tua, muda, besar, kecil, barat, timur, itu berdekatan. Sementara kalau paradoks ada jarak kata-katanya. Di kota yang sangat ramai ini, dia masih saja merasa kesepian. Nah, di situ ada kata ramai, ada sepi, tapi berjarak kata-kata. Maka itu disebut paradoks. Kita cek lagi. Nah, di situ. Biarlah, biarlah, biarlah. Nah, di situ. Menggunakan apa? Iya, perulangan. Ada di baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Maka itu betul sekali. Itulah paralelisme. Contoh yang berikutnya, warna kulit manusia menjadi putih, kuning langsat, coklat, dan hitam. Tatarannya naik atau turun? Iya, semakin meningkat. Maka itu klimaks. Ada lagi. Hari ini sepi di kota yang sunyi. Namun hatiku bersama ramai. Tak lagi ku merasa damai. Di sana ada sepi, ada ramai. Berjarak kata-kata. Jenisnya apa? Tepat sekali. Inilah contoh dari gaya bahasa paradoks. Baik anak-anak, inilah materi kita pada kesempatan kali ini. Untuk selanjutnya, kalian bisa menganalisis puisi yang sudah dipersiapkan. Silakan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Sungguh indah langit nan biru, cerah dan indah tanpa motif. Wahai anak-anak putih abu-abu, mari berpuisi dengan kreatif. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.